Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemotor di Sragen tewas terlindas truk trailer. Mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, ramaikan bursa kursi Jateng 1. Vakum 4 tahun, sedekah laut di Kampung Nelayan Ambak Loro, Kota Semarang kembali digelar. Kali ini bursa untuk kursi Jawa Tengah 1 mulai terisi. Mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi resmi mendaftarkan diri ke DPD PDI Perjuangan Jateng. Bursa calon gubernur Jawa Tengah melalui PDI Perjuangan akhirnya terisi. Mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendaftar sebagai calon gubernur dalam penjaringan Pilkada DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Ia mengambil sekaligus mengembalikan berkas formulir pendaftaran tepat di hari terakhir batas pengembalian yang ditetapkan oleh partai. Maksudnya biarkan semua proses ini berjalan dengan baik, smooth, tidak ada ketersinggungan. Saya berupaya seperti itu. Pak, kalau sudah mendapatkan apakah bersedia wakil dengan siapapun? Semua saya serahkan keputusan kepada partai. Nantinya berkas pendaftaran akan diverifikasi di DPD, lalu dikirim ke DPP PDI Perjuangan dan baru kemudian DPP yang akan mengambil keputusan siapa yang akan diusung partai di Pilgub Jawa Tengah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Putri bungsu tokoh senior Partai Golkar mendaftarkan diri menjadi bakal calon wali kota Solo tahun ini. Ia mendaftarkan diri ke sejumlah partai mulai dari Gerindra hingga PSI. Sekar Krisnauli Tanjung mendatangi kantor DPC Gerindra Solo Selasa lalu. Kedatangan putri bungsu dari Akbar Tanjung, politisi senior Partai Golkar, adalah untuk mengambil formulir dan langsung menyerahkan berkas persyaratan sebagai bakal calon wali kota Solo. Berkas pendaftaran itu langsung diterima Ketua DPC Partai Gerindra Solo. Sekar Tanjung mengungkapkan pendaftarannya ke DPC Partai Gerindra Solo adalah penugasan dari partai untuk mengikuti kontestasi di Pilkada Solo. Dirinya siap mengikuti proses mekanisme penjaringan untuk Pilkada Solo dari Partai Gerindra. Gerindra dan Golkar itu ada kedekatan yang karena kita lahir dari satu hati. Pertama kalinya Partai Golkar Kota Solo itu mendaftar secara resmi calon dari Partai Golkar untuk akhirnya insya Allah bisa dipertimbangkan oleh jajaran Partai Gerindra untuk insya Allah nantinya diusung dalam kontestasi Pilkada di Kota Surakarta tahun 2024. DPC Gerindra Solo mencatat baru 2 orang yang mendaftarkan diri dalam penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sementara dari kader internal DPC Partai Gerindra Solo belum ada yang mendaftar karena masalah dana. Kita harus sudah lama duduk di kepengurusan. Yang kedua ya juga harus siap finansial karena kan maju wali kota ini biayanya tidak sedikit. Usai mendaftar di Gerindra, Sekar Tanjung mendaftarkan diri sebagai bacalon wali kota di DPD Partai Solidaritas Indonesia PSI Solo. Formulir pendaftaran yang diambil langsung diserahkan bersama berkas syarat pendaftaran dan langsung diterima Ketua DPW PSI Jateng. Sambut baik semua tokoh-tokoh muda, anak muda yang pengen punya niat membangun kota Surakarta, tentu kami terima dengan senang hati dan ayo kita kolaborasi. Siapapun tokoh nanti yang akan maju, terutama dengan PSI, harus punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah begitu luar biasa dikerjakan Mas Gibran hari di Kota Surakarta. Selain mendaftar di Partai Gerindra dan PSI, Sekar juga akan mendaftarkan diri ke PKB. Sebab di Solo, Partai Golkar hanya memiliki 3 kursi legislatif, sehingga harus berkoalisi dengan parpol lainnya untuk mengusung calon wali kota. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. 500 kapal nelayan memeriahkan tradisi sedekah laut larung sesaji di Kampung Nelayan Tambak Lorok, Kota Semarang. Tradisi sedekah laut kembali digelar setelah vakum 4 tahun karena pandemi COVID-19.
Setelah vakum selama 4 tahun, tradisi sedekah laut dengan melarung kepala kerbau yang dilakukan para nelayan di Kampung Nelayan Tambak Loro, Kota Semarang kembali digelar. Pelarungan kepala kerbau, sesaji hingga makanan tradisional oleh sesepuh dan tokoh masyarakat ini diikuti 500 kapal nelayan dan disaksikan oleh masyarakat. Vakumnya tradisi sedekah laut terjadi karena pandemi COVID-19 lalu. Para nelayan Tambak Loro secara swadaya merogoh kocek mereka sendiri untuk membiayai sedekah laut tahun ini, sebab bantuan yang diharapkan dari pemerintah tidak bisa didapatkan. Kegiatan sedekah laut ini sudah berhenti sejak 4 tahun yang lalu, tahun 2019, baru sekarang terlaksana. Ini saja hasil upaya kocok-kocok nelayan sendiri. Karena kita sudah dari awal sejak tahun 2023 di bulan Mei kita mengajukan ke Dinas Pariwisata tidak ada anggaran, kita lari ke Dinas Kota pun menganggarkan tidak bisa, mau tidak mau di tahun 2004 ini harus terlaksana sedekah laut. Karena kita nguri-nguri budaya sudah lama sekali. Sedekah laut tidak sekadar bentuk rasa syukur atas hasil laut yang jadi sumber penghasilan para nelayan, tetapi juga sebagai permohonan untuk keberkahan dan keselamatan bagi para nelayan. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.